Shalom saudara-saudaraku, puji Tuhan kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, sukacita. Kita bisa datang bersama-sama belajar firman Tuhan. Doa kita semua biar Roh Kudus Tuhan menolong kita agar kita mengerti akan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Pada saat ini kita akan belajar satu hal, yaitu tentang tekun. Pengkhotbah pasal 9 ayat 10a. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Dalam bahasa Indonesia hari-hari dikatakan, kerjakanlah segala tugasmu dengan sekuat tenaga. Saudara, beberapa episode yang lalu, saudara, kita sudah belajar tentang bekerja sesuai dengan firman Tuhan. Ada beberapa rahasia yang saya sampaikan kepada saudara, yaitu kalau kita mau berhasil, kita harus tekun, kita harus jujur, kita harus hemat, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tekun, saudaraku. Saya sangat bersyukur, saudaraku, karena video saya yang lalu tentang bekerja sesuai dengan firman Tuhan, ada beberapa yang memberikan respon yang positif kepada saya dan memberikan masukan-masukan kepada saya. Maka saya sengaja untuk menjelaskan hal ini untuk kita lebih mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saudaraku yang saya kasihi, kata tekun, saudaraku, artinya rajin, bersungguh-sungguh, kerja keras, kerja sekuat tenaga, ayat tadi yang kita sudah baca. Berusaha, pantang menyerah. Itu kata tekun. Nah, saudaraku, dalam Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Saudaraku, jelas sekali dalam beberapa ayat ini adalah memberitahukan kepada kita apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuatlah itu bukan semata-mata untuk menyenangkan diri sendiri, tapi untuk Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan. Tentunya saudaraku, salah satu tekun ini juga adalah sangat penting karena itu ada diajarkan oleh firman Tuhan sendiri, untuk kerja keras, untuk berbuat sesuatu dengan sekuat tenaga, gak boleh malas, tekun. Saudaraku, saya tidak akan menyampaikan banyak tentang hal ini, tapi saya sengaja pada saat ini menyampaikan dua tokoh yang saya yakin saudara kenal banget. Saudara bisa tahu dari video, dari Google, dari apapun saudara bisa tahu siapa ke orang ini. Mungkin saudara pernah lihat, pernah dengar. Saya ingin menyampaikan kepada saudara hal ini untuk kita kembali merenungkan dua orang karena ketekunannya, karena kerja kerasnya tanpa menyerah, akhirnya mereka bisa berhasil. Yang pertama yang adalah saudara, saya akan kenalkan saudara, yaitu Harlan Sandrias. Saudara bisa lihat fotonya ini. Nah, Harlan Sandrias ini adalah pendiri dari KFC, Kentucky Fried Chicken. Dia lahir pada tanggal 9 September 1890 dari Amerika Serikat. Dia meninggal pada usia 90 tahun, yaitu pada tanggal 16 Desember 1980. Tadi sudah saya katakan adalah pendiri dari KFC, Kentucky Fried Chicken. Dia pernah menjadi seorang tentara dengan pangkat kolonel, luar biasa. Akhirnya pensiun, saudaraku. Setelah dia pensiun, dia tidak merasakan cukup sudah dengan uang pensiunnya. Dia masih kurang. Maka dia belajar hukum, saudaraku. Sehingga dia sempat menjadi pengacara. Itu pun tidak membawa dia mandek setelah dia jadi pengacara. Dia masih mau belajar. Apa yang dia belajar, saudaraku? Dia belajar masak. Hal yang aneh banget, saudaraku. Dia belajar masak. Akhirnya, saudaraku, dengan ketekunan
ketekunannya itu dan kesungguhan itu, akhirnya dia buat resep KFC ini. Saudara tahu nggak resep KFC apa langsung jadi? Tidak. Dia membawa resep KFC ini ke restoran, ke depan, ke rumah makan tuh memperkenalkannya agar mereka bisa menerima akan resep KFC ini. Tidak ada yang mau menerima. Berapa kali saudara tahu enggak? 1007 kali. 1007 kali. Tidak ada yang mau menerima. Apa dia putus asa? Tidak. Dia tidak pernah menyerah. Karena dia tahu bahwa resep ini akan membawa hasil yang baik. Akhirnya ke 1008 kali resep ini baru dibeli oleh salah satu restoran di Amerika Serikat. Bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku tahu nggak bahwa Harlan Sandrias ini pernah menjadi kuli bangunan, pernah menjadi tukang parkir sebelum dia menjadi tentara, menjadi seorang kolonel. Itulah dia. Lalu saya bertanya, pertanyaan adalah umur berapa dia berhasil dengan KFC-nya ini? Umur 70 tahun baru dia berhasil, saudaraku. Wow, luar biasa. Kesuksesnya umur 70 tahun baru dia sukses. Saudaraku yang saya kasih dia pantang menyerah. Dia tidak pernah mengenal lelah. Dia punya harapan bahwa pasti akan berhasil. Akhirnya benar-benar berhasil. Sehingga umur 90 tahun dia meninggal. Hanya 20 tahun dia menikmati keberhasilannya di KFC ini. Itu orang pertama. Orang kedua, ketekunan dari Nick Vujicic. Nick yang sering kita tahu adalah seorang yang lahir pada tanggal 4 Desember 1980. Orangnya masih ada sekarang. Lahir di Australia dengan tangan, kaki yang tidak ada. Dia hanya punya badan utuh, saudaraku. Tapi Nick ini tidak pernah menyerah. Dia belajar dan belajar. Dia mendapatkan 2 gelar sarjana, yaitu sarjana akuntansi dan sarjana perencanaan keuangan. Apakah mandek? Tidak. Dia tidak mandek, saudaraku. Dia berjuang terus. Dia datang sama Tuhan. Dia adalah orang Kristen, percaya sama Tuhan. Akhirnya, saudaraku, dia menjadi seorang motivator. Bahkan dia menjadi seorang penginjil. Kemana-mana dia memberitakan Injil, memberikan motivasi kepada banyak orang dengan tanpa kaki, tanpa tangan, saudaraku. Punya 1 istri, punya 2 orang anak. Dia bisa lakukan segala hal. Saudara banyak melihat dari videonya ini. Apa rahasianya, saudaraku? Rahasia yang pertama adalah dikatakan, kalau Tuhan menjadikan aku seperti ini, bukan kebetulan. Kalau Tuhan jadikan aku seperti ini, aku bersyukur kepada Tuhan. Aku tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan salah. Tidak. Aku tidak pernah menyalahkan diriku sendiri dan tidak pernah menyalahkan Tuhan. Apalagi, saudaraku, Tuhan pasti mempunyai kehendak, mempunyai rancangan yang terindah dalam hidupnya. Dia tidak pernah merasa malu, nggak pernah merasa minder dengan keadaan dirinya. Dia belajar, bekerja, berdoa, tekun datang di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, melakukan apa yang Tuhan mau. Akhirnya apa? Dia dipakai oleh Tuhan dan sangat berhasil. Saudaraku, 2 orang ini sudah saya sampaikan kepada saudara. Yang pertama ada seorang pendiri KFC, Harlan Andreas. Saudaraku, sangat berhasil. Tuhan berkati dalam usia 70 tahun. Yang kedua adalah Nick Vujicic. Adalah seorang yang tanpa kaki, tanpa tangan, tapi dia dipakai oleh Tuhan. Bagaimanakah saudara? Jangan saudara mau pernah menyerah. Ayo lakukan. Saudara pasti bisa. Apalagi kalau saudara berdoa datang sama Tuhan, menyerahkan seluruh hidup saudara, hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan kamu berdosa. Itu yang penting. Hidup kudus di hadapan Tuhan, datang kepada Tuhan dengan segala keberadaan dan segala ketidakmampuan saudara lakukan ke depan. Saudaraku, saya sangat yakin, bahkan terlalu yakin, Tuhan pasti menolong saudara dengan ketekunan saudara di hadapan Tuhan dan tekunan untuk diri saudara sendiri. Tuhan memberkati saudara. Kita akan lanjut belajar tentang kejujuran. Soli Deo Gloria. Tuhan memberkati. Amin.